Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian bagaimana sih Isra Mi'raj itu terjadi? Lalu bagaimana tanggapan masyarakat Mekah setelah Isra Mi'raj itu terjadi? Nah, sebelum membahas lebih dalam materi kita pada hari ini, apa sih yang kalian ketahui tentang peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Memasuki materi yang pertama, yaitu bagaimana sih latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Nah, pasti kalian semua penasaran kan? Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi karena semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Rasulullah SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri yang dicintainya dan paman beliau yaitu Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy itu berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang Rasulullah cintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan yang membela Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Penduduk Taif sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok, melempari batu, dan mengusirnya kembali ke Mekah. Setelah Rasulullah SAW diusir dari Taif, semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan kepedihan. Karena setelah ditinggal dua orang yang ditainya, Rasulullah juga mendapatkan cobaan yang lebih berat lagi, yaitu dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dialami oleh kaum kafir Quraisy. Karena Nabi Muhammad SAW sudah merasakan kesedihan kesusahan ini, Allah SWT yang maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya menghibur Nabi Muhammad SAW dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, bagaimana sih peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Sebelum kita membahas lebih dalam peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik lagi ke langit sampai Sidratul Muntaha, atau yang biasa kita sebut langit ketujuh. Jadi, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, di mana pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di dekat Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas ke dalam dada Rasulullah.
Setelah membersihkan dada Rasulullah, kemudian memasukkannya hikmah dan iman, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Apa itu buraq? Buraq adalah hewan berkecepatan tinggi yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk membawa Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj. Rasulullah berhenti di beberapa tempat untuk melakukan sholat 2 rakaat, yaitu di Madinah, di mana tempat Rasulullah hijrah, kemudian di Tur Sina, yaitu tempat bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu berhenti di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu di Baitul Laham. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW berhenti di Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat bersama ruh para nabi yang turun langsung dari langit. Setibanya Rasulullah di Masjidil Aqsa dan lanjut melaksanakan sholat 2 rakaat bersama ruh para nabi, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj dari Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dunia. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, seterusnya sampai langit ketujuh. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan sebelah kirinya juga ada hitam-hitam. Apa itu hitam-hitam di sebelah Nabi Adam alaihissalam? Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga. Kemudian yang di sebelah kiri adalah anak cucu Nabi Adam yang ahli neraka. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam karena berisi anak cucu Adam yang ahli surga. Tetapi apabila melihat ke sebelah kiri, menangislah beliau karena melihat anak cucu Nabi Adam yang ahli neraka. Kemudian naik lagi di langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan berturut-turut naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian melanjutkan lagi di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian melanjutkan lagi di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setibanya Rasulullah SAW di langit ketujuh, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau mendapati ada 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai lagi ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu adalah 2 sungai yang ada di surga. Dan 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan Eufrat. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Tapi Rasulullah SAW merasa keberatan untuk memerintahkan umatnya sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian Rasulullah SAW turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan
umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melakukannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, sekarang kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu melihat beberapa kejadian. Di antaranya, yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka itu badannya tinggi besar, dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah senyum sedikit pun. Nah, hal ini menggambarkan betapa kasarnya malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambil oleh dia. Nah, kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Setelah terpotong lidah itu kembali tersambung. Kemudian juga kembali dipotong lagi oleh dia. Terus menerus tiada berhenti. Orang itu juga merasakan sakit berkali-kali. Nah, inilah gambaran orang-orang yang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan orang yang mempunyai perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan, ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan. Susah sekali karena perutnya yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan ketika orang itu hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperolehnya itu tidak didapat dengan cara yang halal. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya, beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Lalu melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian mereka tidak mempercayainya. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu ditempuh selama sebulan. Nah, kaum kafir Quraisy semakin tidak percaya mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Tetapi berita Isra Mi'raj itu dibenarkan oleh Abu Bakar yang menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar benar-benar mempercayainya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kalau berbicara. Bahkan kalau Rasulullah SAW bercerita lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, ia akan percaya juga. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia mendapat gelar Asy-Siddiq yang mempunyai arti
membenarkan. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long